Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, puji syukur, marilah kita panjatkan nih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di acara sore ini dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Nurul Hidayati, SE MSI, selaku narasumber kita pada acara KIS 5 hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang menyempatkan diri untuk masuk ke dalam room Zoom KIS 5 hari ini dan seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang di acara Knowledge and Information Sharing Session Series 5, yaitu terkait uji validitas, reliabilitas, dan regresi menggunakan SPSS. Nah, sekarang senang sekali pada sore hari ini saya Akbel Haki Dalhat, manajemen 58 yang akan memandu jalannya acara serta diskusi kita pada hari ini. Knowledge and Information Sharing Session Series atau KIS ini merupakan serangkaian kegiatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan lunak atau soft skill dari mahasiswa Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, baik dari program S1 maupun S2. Nah, kegiatan ini diagendakan terdiri dari 14 series berupa pelatihan penulisan dan software yang dapat menunjang dan meningkatkan kemampuan menulis dan menganalisis serta menginterpretasikan hasil dari analisis. Nah, KIS series 5 ini memiliki topik yaitu uji validitas, reliabilitas, dan regresi menggunakan SPSS. Nah, topik ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hadirin sekalian mengenai aplikasi pengolahan data SPSS. Sebelum memulai acara nih, hadirin dimohon untuk memperhatikan beberapa peraturan untuk pelatihan KIS pada hari ini. Yang pertama yaitu merubah display name dengan format yaitu program studi _angkatan_nama. Dan untuk mahasiswa angkatan 57 yang mengikuti mata kuliah MPPI dapat rename dengan format yaitu paralel_nama. Yang kedua yaitu wajib mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang ketiga, menonaktifkan mikrofon kecuali jika diizinkan. Yang keempat yaitu menggunakan virtual background yang dapat diakses melalui tautan ipb.link/vbg/KIS series 5. Yang kelima yaitu bila ada pertanyaan nantinya diharapkan untuk raise hand saat sesi tanya jawab. Yang keenam berpakaian rapi dan sopan. Dan yang terakhir yaitu senyum dan juga harus semangat tentunya. Sebelum memasuki sesi inti kita pada hari ini, kita akan memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu nih. Nah, para hadirin diharapkan untuk dapat membuka kamera untuk berfoto bersama. Nah, mungkin saya akan berikan waktu sekitar 1 menit untuk para hadirin sekalian untuk bersiap-siap dan membuka kamera. Oke, ditunggu teman-teman buat membuka kamera. Kita cek kolom komen kali ya. Kakak, bentar Kak, mau benerin rambut dulu? Iya, sok. Boleh benerin rambut dulu teman-teman. Kakak, bentar Kak, benerin hijab dulu? Iya, boleh. Pakai hijab dulu, sok. Oke, teman-teman ditunggu ya untuk on cam agar kita bisa dokumentasi. Baik, saya akan ambil alih sesi dokumentasi. Untuk hadirin dimohon untuk on cam. Di sini terdapat 3 slide. Saya akan mulai dokumentasinya. Untuk slide 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih panitia. Kita memasuki yaitu sesi selanjutnya. Kita akan langsung nih memasuki rangkaian acara inti, yaitu sesi penyampaian materi. Nah, sebelum memasuki sesi penyampaian materi hari ini, yaitu terkait uji validitas, reliabilitas, dan regresi menggunakan SPSS, izinkan saya memperkenalkan dan membacakan CV dari narasumber kita yang luar biasa nih pada hari ini, yaitu ada Ibu Nurul Hidayati, SE MSI. Oke, pengalaman kerja dari Ibu Nurul ini yaitu dosen manajemen FEM 2019 sampai dengan sekarang. Lalu Ibu ini juga Komisi Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Departemen Manajemen 2021 sampai dengan sekarang.
Nah, pendidikan Ibu ini yaitu S1 Manajemen IPB lulus pada tahun 2013 dan S2 Ilmu Manajemen IPB lulus pada tahun 2014. Mungkin kita sapa dulu kali ya Ibu Nurulnya, apakah sudah ada di ruangan atau belum? Oke. Bagaimana Ibu kabarnya? Apakah sehat Ibu? Iya, alhamdulillah sehat. Bel. Halo Ibu. Ibu ini Ya, sekarang lagi Zoom di mana nih Ibu kira-kira? di rumah. Oh, di rumah. Nggak ke kampus ya Ibu? Sabtu. Enggak. Oke. Buat materi, apakah sudah siap Ibu kira-kira buat menyampaikan materi? Oke, siap, Akbel. Oke, sudah siap ya Bu ya? Oke, karena sepertinya hadirin udah nggak sabar nih Bu buat dengar materi dari Ibu Nurul langsung, maka sekiranya Ibu diperbolehkan Ibu buat langsung share materi dan juga memaparkan materinya Bu. Waktu dan layar kita silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Akbel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dimanapun selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang telah meluangkan hadir pada kegiatan sore hari ini. Sebenarnya ini kegiatan rutinan ya setiap tahun dan topiknya kurang lebih sama dan akan ada penyesuaian seperti itu yang untuk itu sendiri ketika memang ada request tertentu dari dosen ataupun mahasiswa seperti itu. Karena yang namanya alat analisis itu rasanya harusnya berkembang sesuai dengan kebutuhan dari yang menggunakan. Dan hari ini rasanya untuk uji validitas dan reliabilitas itu rasanya selalu dipakai buat teman-teman yang menggunakan instrumen penelitiannya itu berupa kuesioner ya, kayak gitu. Sehingga di sini saya akan memaparkan ya, sebenarnya mereview ataupun merefresh kembali karena beberapa dari kalian rasanya mungkin sudah pernah dapat, sehingga ini ya, kita hanya merefresh kembali gitu. Nah, sebelumnya ada yang sudah punya SPSS, teman-teman, ini harusnya 58 punya ya, waktu itu kalau di TPK kan pakai ini ya. Sudah ada yang punya? Karena punya saya kok tiba-tiba korup nih. Sudah ada yang punya? Belum semua. Oke, mungkin sembari itu download dulu kali ya. Jadi nanti siapapun yang berhasil, nanti saya mungkin minta bantuan ke teman-teman, step by step-nya dari saya. Kemudian nanti ini ya, minta tolong ke teman-teman gitu. Buka aja di IBM untuk yang SPSS-nya ya. Terus tadi saya juga sudah menyampaikan beberapa data yang nanti kita akan coba gunakan untuk kegiatan sore hari ini. Nah, udah dapat belum? Sudah dapatkah, teman? Data-datanya udah dapat belum? Sudah? Udah dapat belum? Resi dapat belum, Res? Sudah, oke, sip. Ya udah, ini Abi udah dapat, oke. Baik, terima kasih. Ya sudah, ini saya tolong ini salah satu ada yang download SPSS ya. Harusnya kalau penelitian yang pelatihan itu yang menggunakan software itu harusnya ada yang sudah punya ininya ya, softwarenya gitu. Ini saya dari tadi punya saya yang sudah ke download dulu itu kok nggak bisa di ini gitu. Coba ini ya. Coba ada yang sudah mulai download belum? Medi, kamu udah download belum, Medi? Lagi proses, oke. Belum, Ibu. Ya udah, nyari. Oke, ya udah. Coba download dulu. Nanti nih, oke. Karya sudah mulai download. Jadi nanti mungkin saya minta bantuan ke teman-teman juga gitu ya. Oke, ini saya coba materinya dulu ya, refresh dulu. Mana ya? Saya lupa naruhnya. Ntar dulu. Ini kebanyakan ini atau gimana ya? Bentar. Di sebelah mana saya menyimpannya? Oh, ini. Ini dari tadi punya saya juga enggak ini. Oke, semoga nanti setelah saya selesai memaparkan apa yang saya paparkan hari ini, semoga sudah ada yang punya
dan sudah terinstall dengan baik, sehingga nanti mungkin saya minta bantuan ke teman-teman gitu. Oh, salah ini tulis saya tipu ya. Oke, hari ini case series yang kelima ya. Ingatnya keempat aja, biasanya saya waktu itu keempat ya pas di awal gitu. Terkait dengan uji validitas, reliabilitas, dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Ini sebenarnya harusnya 2 kali pertemuan, tapi rasanya bisa padatkan untuk 1 kali pertemuan saja gitu. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan sesuaikan terkait dengan analisis yang lainnya. Karena kemarin rasanya ada yang request ya dari dosen untuk mata kuliah tertentu itu nanti alat analisis tertentu kayak gitu ya, nanti itu akan dilakukan kayak gitu ya, dicoba ya, diusahakan dilakukan. Baik, terkait dengan uji validitas, yang namanya valid itu kan sesuatu yang dikatakan dia akurat, cermat, mampu mengukur apa yang ingin diukur ya. Terlebih lagi nanti teman-teman penelitian menggunakan instrumen berupa kuesioner. Ingat ya, kuesioner itu bukan alat analisis atau apa, tapi dia adalah instrumen gitu, alat ukur ya. Dan di sini juga di Ghazali 2009 dia bilang bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner kayak gitu. Bu, kalau misalkan saya penelitian tidak menggunakan kuesioner, apakah perlu menguji validitas apa enggak? Ya tentunya ini karena uji validitas dan reliabilitas khusus untuk instrumen yang berupa kuesioner rasanya tidak diperlukan kayak gitu ya. Ini ada kriterianya ketika valid itu kapan sih gitu ya. Ketika signifikansinya itu kurang dari P-tabel ya, ini nanti untuk ilmu-ilmu sosial itu bisa jadi maksimumnya adalah 15%. Tapi lebih dekat dengan 100% tingkat kepercayaannya, berarti kan sebenarnya untuk yang 15% itu kan errornya ya atau alfanya. Berarti kalau 15% itu error atau alfanya, berarti tingkat kepercayaannya hanya 85%. Nah, kalau misalkan tingkat alfanya ada 5%, berarti nanti tingkat kepercayaan dari yang kalian ukur itu sebesar 95%. Artinya, kalau semakin kecil alfa, berarti itu kalian yakin bahwa tingkat kepercayaan kalian terhadap apa yang kalian ukur itu semakin mendekati kenyataan atau realnya gitu, semakin akurat gitu. Kemudian yang kedua, kevalidan itu juga bisa dilihat dari nilai T-tabel. Nah, dengan T-hitungnya, komparasi antara kedua ini. Di sini dikatakan valid ketika T-tabelnya kurang dari T-hitung gitu. Bu, lalu gimana tuh? Misalkan ada 50 pertanyaan dalam si kuesioner tersebut. Kalian uji validitas semua. Ternyata ada 15 yang nggak valid, kayak gitu kan. Pasti ada fenomena seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan 50-50-nya itu valid, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kalau ada 15 kuesioner, 15 pertanyaan atau pernyataan yang ternyata nggak valid, berarti langkah yang selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah mengkonfirmasi kembali ke responden tersebut. Jadi respondennya kita tanya lagi, jangan-jangan yang ngisi itu lagi kondisi buru-buru seperti itu ya. Jadi ngisinya ngasal, ya udah asal ngisi aja kayak gitu ya. Nah, atau kalau memang respondennya susah untuk dicari, misalkan ya keberadaannya di mana, lebih baik di-remove dari pertanyaan itu adalah di-remove dari daftar pertanyaan ya yang ada di kuesioner. Ini adalah langkah terakhir. Langkah yang pertama konfirmasi dulu ke responden yang bersangkutan gitu. Ini mengenai uji validitas. Terus kemudian ada uji reliabilitas. Dan di sini mengukur sejauh mana sih kira-kira hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Menurut Sugiono 2017. Jadi kalau kita mengukur menggunakan instrumen kuesioner saat ini, kayak gitu ya, ternyata untuk digunakan 5 tahun lagi itu kurang lebih menghasilkan data yang sama, informasi yang sama. Berarti kuesioner yang kalian susun itu adalah kuesioner yang reliable kayak gitu ya. Nah, oke, lanjut ya. Kemudian reliable itu apa sih? Kan reliable ya, artinya dia konsisten, handal, dapat dipercaya dari waktu ke waktu. Makanya kuesioner yang tadi reliable itu bisa digunakan kapanpun gitu.
Dan itu nanti bisa dilihat dari mana? Ada berbagai ukuran ya teman-teman. Di sini menurut Dikdo 2007 bahwa ada 5 kategori di dalam tingkat reliabilitas itu sendiri. Nah ini 0,00 hingga 0,20 itu kurang reliable, kemudian 0,20 hingga 0,40 itu agak reliable, kemudian 0,40 0,6 itu cukup reliable, 0,6 hingga 0,8 reliable, kemudian 0,8 hingga 1 itu sangat reliable. Nah, Bu, kalau misalkan nilai dari uji reliabilitas saya itu ternyata hanya 0,35, Bu, berarti kan agak reliable. Jadi tingkat kepercayaannya itu kalau kita gunakan lagi untuk meneliti selanjutnya itu masih kurang. Nah, berarti standarnya berapa, Bu? Ada yang menyampaikan bahwa yang dikatakan reliable itu minimal 0,6. Sehingga silahkan kalian identifikasi ketika kalian melakukan uji reliabilitas ini dan menghasilkan nilai reliable-nya itu di bawah 0,6, berarti kalian harus melakukan ini ya, cross-check kembali terhadap kuesioner kalian gitu, karena dianggap ya nggak reliable, kurang reliable lah kayak gitu ya. Oke, standarnya itu 0,6 kalau misalkan dianggap reliable gitu. Semakin mendekati 1 berarti sangat bagus dong gitu ya. Dan ini salah satu metode yang digunakan itu adalah ukuran batch alpha ya. Menurut UMAR 2003 ini rumusnya seperti ini kalau kalian menghitung manual, tapi bisa juga kalian menggunakan software untuk melakukan uji validitas sekaligus uji reliabilitas itu sendiri kayak gitu. Bisa menggunakan SPSS, Stata, eViews, ya minggu lalu kan sudah ada ya Stata, eViews kayak gitu ya, Minitab, SAS, bahkan Microsoft Excel pun bisa kita gunakan untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas gitu. Bu, pertanyaannya selanjutnya, data-data yang kita gunakan itu berapa banyak sih Bu? Berapa banyak responden ataupun calon responden gitu kan? Biasanya sih calon responden ya, tapi terkadang ya ngambil dari 30 responden pertama kayak gitu. Tapi memang harusnya adalah calon responden ya, yang belum termasuk ke dalam ini responden sebenarnya. Jadi uji validasi reliabilitas ini dilakukan sebelum kalian mengumpulkan data-data penelitian yang sebenarnya. Contoh, kalian itu kan menguji dulu kuesionernya ya. Kalian sebar dulu tuh ke 30 orang pertama ataupun 30 calon, ya terserah lah ya, calon responden kayak gitu. Kalian kemudian sudah mengumpulkan 30 data-data tersebut, kemudian kalian uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, ternyata hasil ujinya udah kalau tahu tuh ada yang validnya, misalkan tadi ada 35 yang valid, 15 yang nggak valid. Terus kondisinya sudah reliable ya, sudah berarti kalau misalkan ternyata 30 orang yang tadi kalian gunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas tadi itu susah untuk ditemui, susah untuk di cross check kembali, karena kalian kan tadi yang pertama kalian harus konfirmasi kembali ya ketika ada pertanyaan dan pernyataan yang tidak valid kayak gitu. Berarti kalau case-nya kayak gitu ya udah langsung di drop aja gitu. Berarti nanti pertanyaan yang sejumlah 35 tadi itulah yang nanti menjadi pertanyaan ataupun pernyataan yang akan kalian tanyakan kepada responden yang sebenarnya. Itu setelah dropping 15 pertanyaan atau pernyataan tadi gitu ya. Oke. Nah, ini berapa orang nih sampelnya, Bu? Sebenarnya tergantung citasi ya, karena citasi itu kan macam-macam ya, menurut si A, si B, si C ada yang menyebutkan sekian ya, si D menyebutkan sekian gitu. Namun rasanya umum yang dipakai adalah 30 responden di luar responden asli atau calon responden tadi kayak gitu ya. 30 responden ya. Oke, ini terkait dengan uji validitas dan reliabilitas. Lanjut, ini. Ini analisis regresi linear berganda ya, teman-teman. Ini digunakan buat apa sih gitu ya. Ini rasanya seringkali sudah kalian pelajari dari SMA. Cuma kita waktu itu hitung manual kayak gitu kan. Nah, di sini analisis regresi linear berganda regresi itu sebenarnya kan berpengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Linear itu berarti kan sejalan ya, entah itu dia bergerak dia berpengaruh positif ataupun berpengaruh negatif, condong dari kiri bawah ke kanan atas ketika kalian gambar di dalam suatu kuadran misalkan ya, ataupun dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, itu linear dalam bentuk garis lurus. Dikatakan ganda, linear berganda, ini ya berarti nanti ada
kan ada dua variabel ya, secara umum itu ya variabel yang dependen dan independen. Independen itu adalah variabel yang nantinya akan mempengaruhi atau disebut juga sebagai sebab, ya, penyebab berubahnya variabel dependen kayak gitu. Nah, variabel independen ini nanti biasanya disimbolkan dengan X gitu. Tapi boleh nggak Bu, nggak disimbolkan dalam bentuk X? Tidak apa-apa, misalkan terkait dengan biaya iklan. Kalian tulisnya BI misalkan. Nggak apa-apa tulis BI, tapi yang jelas itu keterangannya harus jelas. Oh, BI itu menerangkan si biaya iklan tadi kayak gitu. Ya. Kemudian ada juga nanti tingkat penjualan PP misalkan. Saya nggak mau pakai X1, X2, X3 Bu gitu. Yang masalah yang penting keterangan jelas gitu. Ya. Nah, ini salah satu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional sebuah variabel tidak bebas dengan dua atau lebih variabel bebas atau independen variabel. Ya. Nah, ini variabel independen X1, X2, X3 hingga Xn, tergantung nanti teman-teman menggunakan variabel independennya berapa banyak, sesuai dengan citasi dan yang akan kalian teliti kayak gitu. Terhadap variabel dependen, ini biasanya kita tulisnya Y gitu. Maka persamaannya Y sama dengan A plus B1, X1 tambah, ini kayaknya nanti ya, B2, X2, B-nya harus seragam ya, B besar, B kecilnya ini ya, B3, X3 hingga Bn, Xn gitu. Dengan keterangan bahwa A itu adalah konstantanya, B1, B2, dan seterusnya itu adalah koefisien yang nantinya akan menyebabkan perubahan Y gitu, yang diakibatkan oleh X1, X2, ataupun X3 gitu. Jadi misal kalau X1-nya punya koefisien 0,1, maka jika ada perubahan satu satuan pada X1, maka akan menyebabkan perubahan terhadap Y itu sebesar 0,11 satuan kayak gitu. Ya, begitu pula dengan X2, X3. Tapi ini nanti juga akan kita lihat ya, mana yang dia itu berpengaruh nyata apa enggak, atau berpengaruh signifikan apa enggak. Karena persamaan ini nanti bisa jadi X1 tidak berpengaruh, X2 berpengaruh, X3 berpengaruh, maka yang ditulis dalam sini adalah yang berpengaruh saja kayak gitu ya. Nah, ini ada beberapa uji asumsi klasik yang perlu teman-teman perhatikan ketika kalian memutuskan untuk menggunakan analisis regresi linear berganda. Kapan sih Bu kita boleh menggunakan ini ya? Tadi ketika kalian ingin menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, X terhadap Y tadi gitu. Tapi di situ bukan berarti hanya itu aja ya, karena ada beberapa syarat yang harus kalian harus kalian terpenuhi kayak gitu. Nah, di sini uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square kayak gitu. Dengan asumsinya adalah yang pertama, data kalian harus data interval atau rasio. Bu, gimana kalau misalkan saya itu mengumpulkan data, tapi datanya itu berupa data-data yang kategorik, baik berupa nominal ataupun ordinal. Kalian harus transformasi dulu ke dalam data interval ataupun rasio, baru kalian bisa menggunakan analisis regresi linear berganda ini gitu. Tapi kalau belum, berarti ya kalian nggak bisa pakai analisis ini gitu. Ini saya anggap kalian udah tahu ya, data interval, rasio, nominal, dan ordinal itu kalian sudah paham, jadi saya tidak perlu ini lagi kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan linearitasnya, ketiga normalitas, keempat heteroskedositas, kemudian outlier, kemudian yang keenam multikolinearitasnya, dan yang terakhir adalah autokorelasi. Dan autokorelasi ini adalah sifat khusus yang nanti merupakan asumsi khusus yang nantinya kalian hanya bisa gunakan untuk data-data yang sifatnya time series ataupun beruntut waktu. Contohnya apa? Data penjualan dari satu perusahaan dari bulan 1 Januari 2020 hingga misalkan nanti Desember 2022, itu kan time series kayak itu. Tapi kalau datanya bukan time series, misal kalian punya respondennya adalah 50 perusahaan gitu kan. Berapa sih data penjualannya pada Januari 2020? Berarti itu bukan data time series karena hanya dalam satu waktu kayak gitu ya. Nah, ini uji linearitas ini buat apa sih ya? Untuk mengetahui dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linear atau enggak secara signifikan. Dan ini nanti kalian bisa lihat dari nilai signifikansi. Kalau nanti hasil SPSS ini, dari sini ya teman-teman ya, signifikansinya itu berapa kayak gitu. Biasanya kalau kurang dari
alfa yang kalian tentukan, berarti nanti data-data kalian tuh sudah linear kayak gitu. Atau bisa juga melalui plot mengikuti garis fit line atau tidak gitu. Kalau dia mengikuti, maka itu linear. Kalau enggak, itu berarti dia tidak linear. Jadi kan ini sebenarnya kayak scatter plot itu ya. Kalau kalian tarik garis itu ataupun nanti di SPSS sudah ada garisnya dan dia tuh menyebar di sekitaran garis tersebut, maka data-datanya sudah dikatakan linear gitu. Sudah ada yang bisa ini belum ya? Tapi ini ntar aja ya rasanya ya. Karis sudah bisa belum SPSS-nya? Yang atau Medi atau yang lainnya? Oh, baiklah. Yang lainnya? Oke. Nah, ini nanti teman-teman, caranya adalah nanti ada muncul menu-menu di SPSS itu sendiri ya. Oke. Oke, yang lainnya udah ada belum ya? Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, nanti ada beberapa menu di dalam SPSS itu sendiri. Nah, nanti caranya adalah untuk melakukan uji linearitas ini, ya, ini kita akan melihat signifikansinya ya, teman-teman ya. Itu caranya adalah quick analyze, compare means, kemudian nanti kita akan mengisikan ke dalam kotak mana yang nantinya yang termasuk variabel dependent dan termasuk variabel independent. Kemudian di bagian kanannya nanti akan ada pilihan options dan nanti coba kalian centang untuk test of linearity-nya gitu. Nah, ini untuk signifikansinya. Tapi untuk yang teman-teman ingin melihat linearitasnya ini dilihat dengan garisnya, maka pilih ini ya, menu, kemudian chart builder, kemudian tab gallery, pilih scatter atau dot, masukkan X untuk sumbu X-nya, Y-nya untuk sumbu Y-nya gitu. Kemudian tekan OK, nanti akan muncul gambar-gambar untuk scatter plot-nya kayak gitu ya. Oke, nanti ini mungkin kita ini ya. Oke, teman-teman dari kelas MPPI lainnya yang belum join, silahkan dicolek-colek ya untuk segera join gitu. Kemudian ini selanjutnya, asumsi selanjutnya adalah uji normalitas. Normal apa enggaknya data yang kalian akan gunakan, kita bisa ketahui dengan melakukan uji normalitas ini gitu. Karena di sini kan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran tersebut terdistribusi secara normal apa enggak kayak gitu. Normalnya berarti di dalam lingkungan ini gitu ya, kalau digambar. Tapi kalau misalkan nggak normal, ada data yang di luar lingkungan ini, yang artinya itu ada data pencilan atau outlier kayak gitu. Nah, ada banyak cara sebenarnya yang digunakan untuk melakukan uji normalitas. Cuman di sini nanti kita akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Nah, nanti ini kita akan lakukan kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada uji heteroskedasitas. Nah, ini memiliki arti bahwa terdapat varian variabel pada model regresi yang tidak sama gitu. Itu ya arti dari heteroskedasitas gitu. Hetero kan banyak. Artinya variabel-variabel bebas atau independen yang kalian gunakan untuk analisis regresi nanti itu harus memiliki nilai varian yang berbeda satu sama lain kayak gitu. Kalau misalkan sama berarti variabel-variabel tadi menunjukkan ini ya fenomena homokedasitas gitu. Artinya variannya itu sama antara satu dengan yang lain gitu. Sehingga ini tidak layak untuk dilakukan uji validitas ini ya alat analisis tadi ya regresi linear berganda gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Ini tipe saya. Nah, ini ada beberapa ini ya alat uji untuk heteroskedasitasnya dilihat dari uji Glasser, uji Park, uji Spearman, uji Pearson, kemudian ataupun dengan melihat grafik. Cuma nanti di sini ada dua ya, uji Spearman ataupun uji Pearson. Kalau dia Pearson ini dia khusus datanya itu kurang dari 30. Kemudian bisa juga pas 30. Kemudian kalau yang Pearson itu dia lebih dari 30 kayak gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat dari sini teman-teman. Ini untuk kebetulan ini hasil uji dengan menggunakan Pearson ya teman-teman. Nah, Pearson correlation-nya ini, jadi nilai korelasi itu antara -1 hingga 1. Semakin mendekati -1, berarti sinyal semakin kuat.
Terus semakin mendekati angka positif 1 juga semakin kuat. Semakin mendekati 0, dia semakin hubungannya itu netral kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan percent correlation-nya adalah 0,856, yang artinya dia itu dia semakin kuat ya. Tapi kita akan lihat nih, korelasi ini ada tanda bintang-bintang ini, berarti dia signifikan pada level 0,01. Artinya dia pada taraf nyata 99% gitu. Sehingga korelasinya dia signifikan positif gitu ya. Karena di sini kan 0,01, maka alfanya 1% dengan taraf nyatanya ataupun tingkat kepercayaannya adalah 99%. Kemudian dilihat dari signifikansinya juga ternyata 0,000, artinya kan kurang dari 0,01, maka dia menunjukkan korelasi yang sangat signifikan kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini nanti cara-caranya kita akan coba ya. Terus selanjutnya ada uji outlier untuk melihat apakah ada pencilan apa enggak gitu. Ya, tapi sebenarnya ini nyambung dengan yang uji linear tadi. Ketika sudah linear, rasanya outlier itu enggak ada kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen meyakinkan diri bahwa benar loh enggak ada yang namanya di sini data yang outlier, maka kalian bisa melakukan uji outlier ini gitu ya. Gunanya di sini untuk mendeteksi data yang pencilan dibandingkan yang lain. Misal rata-ratanya itu range-nya adalah di angka 75-80 lah nilainya gitu kan. Ternyata ada yang dapat 99, ada yang dapat 20 gitu kan. Jadi jauh banget dengan rata-rata yang ada. Maka teman-teman yang dapat nilai 99, 98, kemudian 20, 25, 30 itu dianggap sebagai pencilan gitu ya. Dan ini syaratnya adalah nilai absolut ininya ya, studentize-nya residual tadi lebih dari 3 gitu. Maka bisa dinyatakan bahwa data-data kalian itu ternyata mengandung data-data yang outlier gitu. Kemudian ini ada uji multikolinearitas. Ini kalau kecepatan silahkan ya sampaikan. Multi itu kan banyak. Kolinearitas itu hubungan ya, hubungan linear. Hubungan antara siapa dan siapa, variabel bebas dengan variabel bebas yang lainnya gitu. Harapannya di dalam uji ini dia tidak ditemukan yang namanya multi-call ini. Karena untuk melanjutkan analisis regresi linear berganda itu harus ditemukan tidak adanya yang multi-call ini gitu. Jadi satu kolinaritasnya gitu ya. Uji multi-call ini tidak diharapkan gitu. Dan di sini ada atau tidak adanya korelasi antar variabel bebas bisa kita lihat dari hasil uji multi-call ini gitu. Dengan melihat nilai tolerance dan variance inflating factor-nya atau VIF. Jika nilai toleransinya kurang dari 0,1 dan VIF-nya lebih dari 10, konon katanya di situ data-data kalian mengandung multi-call. Tapi ada juga yang bilang bahwa toleransinya adalah kurang dari 0,2 dan VIF-nya itu lebih dari 5 gitu. Maka bisa dikatakan juga ada multi-call itu. Kalau dilihat ini toleransinya untuk yang kedua itu jauh lebih lebar, tapi VIF-nya dia jauh lebih lebar ini juga ya, lebih sempit gitu, karena dia batasnya adalah di angka 5 gitu. Ya, ini cara-caranya. Dari sini berarti kalau misalkan di sini VIF-nya 1,3 sekian, berarti kan dia kurang dari kan, ya kurang dari 10, kurang dari 5. Maka data-data untuk yang di hasil ini menunjukkan bahwa tidak adanya multi-call yang terjadi gitu. Oke, yang terakhir adalah uji autokorelasi. Ini khusus untuk data-data yang sifatnya time series tadi ya teman-teman. Nah, ini untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Dan ini data yang digunakan berupa data time series atau runtut waktu. Itu yang tadi saya bilang, misalkan dari Januari 2019, misal ya, kita gunakan Januari, Februari, hingga Desember 2019, kemudian nyambung lagi Januari 2020 hingga Desember 2020, nyambung lagi Januari 2021 hingga nanti Desember 2021. Berarti itu adalah data-data yang sifatnya time series yang kita amati pada satu objek gitu. Ya. Dan kemudian nilai pada sampel atau observasi tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Itu kalau
terkait dengan autokorelasi yang menggunakan data time series tadi. Uji yang digunakan adalah ada uji Durbin-Watson, kemudian ini ya uji apalah ini Godfrey ya, kemudian ini Durbin-Watson juga yang H, kemudian the English Art Test. Cuma nanti yang akan kita gunakan adalah Durbin-Watson gitu. Nah nanti hasilnya tuh kayak gini nih. Nah Durbin-Watson ini nanti hasilnya di ujung ini nih. Oh dia dapat 0,382 gitu. Nah nanti kita compare dengan apa Bu? Di-compare dengan nilai DU dan DL. DU dan DL itu apa? Nah ini DU itu adalah Durbin upper-nya, kemudian DL-nya adalah Durbin lower-nya. Jadi akan kita lihat apakah dia masih di dalam rentang itu apa enggak gitu. Dan nanti dari sini akan dilihat apakah autokorelasinya itu positif ataupun negatif. Kalau dia positif, maka DW-nya, Durbin-Watson-nya kurang dari DL. Tapi kalau misalkan DW lebih besar dari DU, maka ternyata di situ tidak ada autokorelasi positif. Cuman kalau misalkan DW lebih besar dibanding DL, kurang dari DU, maka dari data-data time series yang kalian gunakan itu tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan gitu. Sebenarnya dia itu mengarah kemana sih? Karena kan dia di tengah-tengah gitu kan. Gitu. Terus kalau dia deteksi autokorelasi negatif, nanti teman-teman bisa lihat dari sini 4 dikurangi DW kurang dari DL. Maka data-data kalian bisa dikatakan autokorelasi negatif. Cuman kalau misalkan dia lebih dari yang 4 kurang DW kurang lebih dari DU, maka dia tidak terdapat autokorelasi negatif. Tapi kalau misalkan di antara DL dan DU, maka ya tadi ya, nggak tahu dia ngarahnya kemana gitu. Oke, itu kurang lebihnya teman-teman terkait dengan materi hari ini gitu. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, feel free silahkan disampaikan. Oke, silakan Akbel. Kita belum simulasi ya. Iya, baik. Oke, terima kasih ya kepada Ibu Nurul Hidayati SEMSI yang telah memaparkan materi yang sudah diberikan yang sangat insightful banget ya. Nah, kalau boleh ngeresum dikit nih ya Bu ya, ternyata SPSS ini tuh ternyata paket program buat nganalisis dalam hal statistik ya Bu. Baik buat buat validasi data, terus konsistensi data, ataupun hubungan antar variabel di dalam data tersebut ya Bu ya. Iya, betul. Oke, mungkin setelah mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Nurul, mungkin teman-teman atau hadirin sekalian ini bakal ada pertanyaan nih Bu, buat Ibu terkait kejelasan atau lebih lanjut terkait aplikasi SPSS ini. Nah, mungkin bagi teman-teman atau hadirin yang memiliki pertanyaan dipersilakan untuk bertanya. Hadirin yang pengen bertanya boleh nih menggunakan fitur raise hand ataupun bisa dengan langsung diketik melalui chat Zoom. Formatnya udah ada dikirim sama panitia. Dan ini Bu Nurul juga mau tanya apakah udah ada yang bisa menggunakan SPSS-nya ya? Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan ataupun terkait pertanyaan dari Bu Nurul? Apakah udah ada yang bisa menggunakan SPSS? Sudah ada nggak? Belum, teman-teman. Ntar dulu ya, saya juga sambil install ulang deh. Oke, Medi baru selesai downloadnya ya. Oke, silakan terkait dengan konsepnya dulu boleh. Kalau misalkan masih ada yang nggak jelas, boleh ditanyakan gitu. Oke, terkait konsep ataupun materi pada hari ini, boleh kepada hadirin sekalian untuk bertanya kepada Ibu Nurulnya langsung ya. Baik melalui raise hand ataupun dengan melalui kolom chat. Oh iya, Mas Zul pikir udah nih. Oke, Mas Zul, boleh Mas Zul, boleh. Hehe. Ya, masuk Bu. Ya, boleh Mas Zul minta tolong Mas Zul, ini saya juga lagi ini. Iya, berarti itu bukan yang free, Sep, yang kamu ini ya. Oke, mungkin Mas Zul, ayo Mas Zul.
Hehe. Dari yang uji validitas dulu kali ya. Boleh. Saya lagi install ulang juga dari tadi, nggak ini juga. Yang pertama, berarti teman-teman harus punya datanya dulu ya, gitu. Oke, Arik. Ya, datanya yang tadi saya itu ya, teman-teman ya. Nah, berarti data-datanya kalian input, kemudian itu kan harus dijumlahkan dulu ya di ujungnya gitu. Oke, mungkin langsung di copy bisa kali ya Mas ya? Datanya itu kan ya, kalau nggak salah ya. Filenya Bu, punten, ada nggak? Ada, sudah saya sampaikan ke itu Fanya. Apakah belum nyampe juga? Yang buat validitas dan reliabilitas ya. Baru di-share kayaknya itu, yang di grup. Baik, sebentar Bu. Ya, siap Mas. Yang lainnya boleh sambil download-download ya. Saya juga. Masuk gitu. Oh ya, itu juga di-share juga ya sama Arik. Makasih Arik. Ini baru berapa nih status? Ini mungkin kalau yang mau pakai, ini saya tuh ini punya krek-krekannya ya. Tapi buat belajar kita aja ya. Cuman nggak bisa pula ini. Nggak bisa ini. Yang sudah bisa boleh disiapkan juga ya teman-teman ya. Kita berlatih bareng-bareng. Masih berapa? Yang validitas dulu ya Bu ya? Ya, betul Mas. Oke, baik. Ya Mas Zul. Uji validitas dan reliabilitas tuh rasanya kayak pintu pertama gitu loh buat nilai kuesioner kalian. Jadi kalau kalian yang berencana menggunakan kuesioner sebagai ini ya, terutama kuesioner yang ini ya, yang pakai skala dari misalnya Likert gitu kan, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, baik dari 1 sampai 5, 1 sampai 7, 1 sampai 9, 1 sampai 3 kayak gitu. Rasanya ini sangat berguna juga buat teman-teman kayak gitu ya. Oke. Kita tunggu dulu ya. Ini. Oke. Oke, yang lainnya sampai mana? Udah berusaha mendownload teman-teman dan menginstal? Udah berhasil kah? Ada yang sudah berhasil selain Mas Zul, terus Arik? Oke, Ferdi, sip. Ya. Udah. Sip, yuk. Sip.
Oke, baik. Ini udah ya, Mas ya? Udah dimasukin sama Mas Yul. Oke, ini Sudah, Bu. Mas, kita ke itu dulu, data view-nya dulu, Mas. Kita mau kasih nama-nama dulu misalkan ya. Karena ini kan datanya kan tadinya di skalanya ordinal ya. Jadi kita mau ke yang klik di bawah itu kan ada pilihan data view ya, atau apa yang di bawah? Ya enggak, yang sampingnya itu. Variabel. Ya, variabel view ya. Nah, itu mungkin kita kasih nama-nama dulu kali ya. Oke, mungkin biar nggak ganti satu-satu, itu diblok dulu aja Mas yang tabel name. Kemudian di replace aja. Control find, Control F. Oke, replace-nya. Terus ya, var 0000-nya 4 kali itu. 4 kali ya. Ya. var pakai sesuai yang situ Mas. 0-nya 4 kali. Apa 3? 3 aja deh, 3 deh Mas. Itu ada ini ya. Nah, itu diganti nama replace with X. Huruf X. Ya, terus oke deh, replace all. Nanti, ya. Tapi yang paling akhir itu kan total ya. Itu udah di close aja, Mas. Oke, yang X17 itu total. Baiklah. Jika sudah, kemudian balik lagi ke yang tadi, Mas. Kita kan belum mengubah ya skalanya apa gitu. Oke, balik yang tadi. Nah, yang di measure, Mas, itu kan unknown semua ya. Itu kita harus identifikasi dulu. Ya. Yang measure. Sampingnya row. Nah, itu diubah satu-satu. Nah, tadi kan karena pakai ordinal, kita ganti ordinal, Mas, itu. Ordinal. Ya, semuanya diganti ordinal sampai X16, kecuali total. Kalau total tadi kan penjumlahan, berarti nanti pakainya scale gitu. Yang lainnya ikutan nyoba ya. Yang terakhir scale, Mas. Yang terakhir, ya yang total tuh scale. Oke, berarti bisa dilanjut. Tadi caranya adalah, boleh yang lainnya ya, ikutin. Oke, analyze yang di atas ya. Ya, analyze Mas, itu yang di sampingnya grabs ada atau transform itu. Ya, kemudian correlate di atasnya regression. Ya, yang itu tadi, ya itu. Kemudian ambil yang bivariate. Datanya ada berapa ya? Saya lupa. 30 atau berapa tuh? Nah, variabelnya dipindah semua, Mas. Di blok aja itu. Ya, oke. Kemudian, lihat di sini aja. Datanya ada berapa ya, teman-teman ya yang udah buka ya? Di bawah 30 atau di atas 30? Atau pas 30 yang saya kasih? 30, Ibu. 30 ya udah, kita pakai boleh Pearson ya. Kita pakai Pearson aja ya. Udah kayak gitu langsung di-okein aja, Mas. Ya, oke itu ya. Pearson sama, salah satu itu aja ya. Oke, habis itu lihat di output-nya. Dibuka di output-nya, Mas, maaf. Itu berarti share tutup dulu, terus di-share output-nya.
nggak ini? Nah, itu ya, bisa digedein kan. Oke, nah itu ya teman-teman hasilnya. Yang dilihat adalah yang paling pojok kanan aja. Coba paling pojok kanan, digeser aja Mas ya. Nah, di bagian total. Oke, nah itu sebenarnya yang paling mudah adalah melihat bintang-bintangnya aja. Itu masing-masing ada bintang-bintangnya apa enggak. Kalau ada bintangnya, berarti yang di total aja ya, yang di kolom total ya teman-teman yang dilihat ya. Misalkan untuk yang X1 dan seterusnya itu kan. X1 ada bintangnya nggak sih? Nggak ada ya. Berarti di Nggak sini ada. X1 itu nggak valid. Ya. Kemudian X2 itu juga nggak ada bintangnya, berarti nggak valid. X3 valid nggak teman-teman? Coba. Yang lain yang sudah berhasil juga tolong di ini ya, bantuin ya. Oke. Dan seterusnya intinya dilihat aja yang di kolom total, kalau dia ada bintang-bintangnya itu berarti valid. Biasanya kalau bintangnya ada 2 itu valid dengan alfa 1% dengan taraf kepercayaan atau tingkat kepercayaannya adalah 99%. Tapi kalau bintangnya 1 itu biasanya dia signifikan pada alfa 5% atau tingkat kepercayaan 95% kayak gitu. Itu ya teman-teman cara bacanya ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Gimana, ada pertanyaan nggak? Sampai sini ya, aman? Ada pertanyaan nggak? Sepertinya aman ya Bu ya dari para hadirin, dari teman-teman. Oke. Ari, kamu udah nyoba belum sama Ferdi? Yang udah bisa? Ibu, Ya. tadi kecepatan Ibu. Ketinggalan. Nyampe mana Iya, coba? tadi sampai baru masukin data, terus bagian numerik sama scale-nya itu Bu, yang di measure. Oh, itu udah. Kalau udah, Iya, analyze. analyze. Terus, Tapi data yang dimasukinnya itu yang di copy paste atau langsung masukin filenya, Bu? apanya? Data yang dimasukin ke SPSS-nya itu yang Copy di paste copy paste aja. Copy paste aja. Tapi yang di bagian variable views-nya, Arik ada 29. 29. Oh iya ya, Iya. banyak banget ya. Coba, Iya. Mas, maaf, boleh di stop dulu biar Arik share screen coba. Oke, Bu, bentar. Mana? Ini. Masih hitam. Ya, Bu, jaringan. Iya, betul. Boleh sambil ditutup aja kameranya. Kalau nggak ini. Oke, Bu. Musuh aku. Nah, ini udah dimasukin dari data yang di Excel ada 30. Banyak banget ya. Iya. Yang Itu di Excel kayaknya apa? gitu. Atau Ada berapa sih datanya? Coba. Saya tuh lupa juga. Data ya. Ininya variabelnya ada berapa coba? Ntar saya lihat dulu ya. Berapa sih? Oh iya banyak ya. PV1, PV2. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang datanya beda nggak apa-apa. Oke, boleh Arik. Itu udah diganti-ganti semua ya? Belum sih itu ya. Baru var1. atasnya belum. Coba dibalik ke variable view. Variable. Di bawahnya ada kan variable view di bawahnya itu? Ada nggak sih? Oh ini Variable. Coba variable input. Oh nggak bisa ya? Iya. Oh. Edit variable name coba.
Oh iya. Tadi itu manual. Ini atasnya emang hitam gitu ya, Drik? Oh enggak, oke. Ya. Di bawah itu harusnya ada tulisan variable view gitu loh. Ini. Iya. Nah ya itu. Oke, name-nya coba. Itu measure-nya diubah dulu itu. Ordinal semua kecuali yang terakhir. Ordinal semua. No. Ya. Oke. Yang scale tuh juga. Yang lainnya boleh ya, guys. Yang paling terakhir scale ya. Oke, Bu. Oke. Terus yang name di kolom name itu di blok aja. Kolom name ya, terus di Ctrl F. Replace dulu. Terus tulis var var 00-nya 3 kali, 0-nya 3 kali. 3 kali. Terus diganti replace with X. With X. Ya. X-nya gede atau kecil, Bu? Ya, replace all. Replace. Oh. Sorry. Terus yang X29 itu diganti total. Total. Oke. Kalau udah, analyze. Nice. Terus correlate, analyze. Ya, bivariate. Coba itu pilihannya apa? Oh, bukan yang itu pilihannya. Apa namanya? Coba lagi. Correlate. Lagi, correlate betul. Bivariate-nya tapi yang bawahnya. Nah, itu tuh. Yang 1, 2 itu. Oke, semuanya dipindah. Di itu apa tuh? Yang di shift ke bawah itu loh, di blok semuanya aja coba. Shift terus ke bawah. Apa ya? Itu pokoknya di blok semua gitu loh. Blok semuanya gimana, Bu? Ctrl A. Itu bisa Ctrl A. Oh. Ctrl A. Oh iya. Thank you, Ferdi. Ya gitu. Terus itu udah langsung di okein aja. Oke. Udah. Oke, udah itu hasilnya gimana, Rick? Coba di stop share terus share hasilnya. Iya. Bentar, Bu. Ya. Yang output. Ya, yang output. Nah, ini. Nah, kayak gitu ya. Terus ditarik ke kanan banget itu yang kolom total. Kolom total. Nah, nanti teman-teman lihat ya, yang ada bintang-bintangnya itu valid, berarti kalau yang nggak ada bintangnya nggak valid itu. Nah, itu ya. Yang bintangnya 2 ini ya, Bu?
bintangnya 2 atau bintangnya 1. Kalau bintangnya 1 biasanya dia di signifikansinya 0,05. Jadi itu kan sebenarnya coba ke atas dulu. Kan itu ada angka ya 0,29, 0,120 dan 30. 0,290 itu menunjukkan korelasi. Nah, yang paling atas itu nilai korelasinya 0,290. Kemudian yang kedua itu kan nilai ininya ya 0,120 itu adalah signifikansinya. Kalau kalian pun menggunakan signifikansinya 5%, alfanya 5%, berarti kan 0,05 atau signifikansinya 5%, 0,05. Nah, kalau 0,120 kan di atas 0,05, berarti untuk X1 itu nggak valid, kayak gitu aja. Tapi kalau SPSS itu lebih mudah kan, karena lihat aja bintang-bintangnya. Kalau dia berbintang-bintang, berarti dia valid gitu. Tapi kalau nggak ada bintangnya, ya kalian harus bandingkan antara signifikansi yang kalian gunakan dengan signifikansi yang ada di hasil SPSS ini sendiri. Ya, oke. Itu ya, Arik dan teman-teman ya. Baik, Ibu. Lanjut, langsung Kak. Pakai yang Arik lagi ya. Analyze, Arik, yang uji reliabilitas sekarang. Uji analyze. Terus kemudian scale ya. Terus reliability analysis. Nah, itu dipindahkan semua kecuali kalau yang total ya. Dipindahin dulu ya. Yang totalnya nggak usah. Ya, ke item. Klik itu tanda panahnya dulu dong. Nah, terus totalnya dibalikin. Oke, ini udah ya. Nah, modelnya alpha udah. Nggak usah. Udah kayak gitu aja langsung di-okein. Oke. Nah, kita akan lihat ya teman-teman ya. Ini hasil reliability-nya dengan menggunakan data 30 tadi. Ke bawah reliability statistik RIC. Ternyata ini sebelum kita melakukan tadi ya dropping untuk kuesioner ataupun daftar pertanyaan ataupun pernyataan yang nggak valid tuh ya. Ternyata sebelum kita melakukan cross check kembali terhadap pertanyaan ataupun pernyataan yang kita akan gunakan, nilai reliability-nya itu adalah berapa tuh di situ? Ke bawah Rick. Ke bawah. 0, berapa? 0,9. 0,9 berarti itu kan sangat reliable. Artinya sebelum dilakukan dropping ataupun cross check ulang terhadap hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden tadi, ternyata ini memang untuk kuesionernya adalah sangat reliable gitu. Iya, waktunya habis, tapi nanti ntar dulu ya. Ini karena baru 2 ini. Oke, kayak gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak uji validitas dan reliabilitas? Nah, nanti teman-teman habis ini kan kalian misalnya in case kalian nggak bisa meraih orang-orang yang tadi jadi responden di awal tadi ya. Nah, kalian kan harus dropping pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan ya. Jadi misal ini kan ada 28 pernyataan, ternyata ada 5 yang nggak valid misalkan. Berarti itu harus kalian drop dulu, kemudian hitung kembali nilai reliability-nya. Jadi kalian akan compare antara nilai reliability pada saat menggunakan 28 pernyataan dengan kalau tadi misal 5 yang nggak valid, berarti kan 23 kan sisanya ya, dengan 23 pernyataan yang benar-benar valid kayak gitu. Nanti naik apa turun gitu. Oh, oke. Baik, terima kasih Arik. Mungkin ditutup dulu. Agung mau share screen boleh? Nggak ada. Bu. Ya, untuk ini 2 uji ini dulu ya teman-teman. Silahkan. Agung boleh? Agung di share screen. Agung. Kok nggak ada pilihan scale-nya? Oke, Ibu. Sebentar. Ya. Nggak apa-apa waktunya bertambah daripada waktunya kita percepat, tapi ada yang nggak paham gitu. Bahkan Ini, mungkin Bu. ada yang nggak ini ya. Oh, yang X29-nya diganti total, Gung. Oh, ini. Total. Terus measure-nya diganti dengan scale.
Nah, Bu, di ininya nggak ada pilihan scale gitu loh, Bu. Hah? Nggak tahu. Ini ya udah coba analyze-nya dulu. Berarti ini kayaknya ini deh. Coba analyze-nya. Oh, yang pilih ada pilihan skill-nya adalah apa adanya. Oh, kalau di sini kan berarti ada ya pilih-pilihan ininya ya. Cuma pilihan yang measure-nya yang nggak ada ya. Maaf Ibu sih bertanya. Ya, Itu yang tipenya itu kalau string numerik mengaruh nggak Bu? ya Itu ini kan punya ngaruh sih Agung. kayaknya nih. Coba ini diganti numerik coba. Type-nya di secara A aja. Coba coba yang scale-nya jadi muncul nggak kalau diganti dengan itu? Nah, tuh muncul tuh. Berarti itu harus type-nya. Type-nya harusnya kan biasanya default-nya kan kayak ya nggak usah diganti-ganti gitu kan. Jadi numerik semua. Oke, ordinalnya itu yang measure-nya diganti ya nanti. Ya. Ya. Gitu ya Agung ya, kurang lebih ya. Oke, Ibu, siap. Makasih, Bu. Oke, makasih Ferdi. Ya. Oke, lanjut kali ya yang regresi ya teman-teman ya. Boleh siapa yang mau nyoba share screen? Nggak tahu nih punya saya kemana Bu. Jadi katanya mau, Bu. Boleh Ferdi. Ayo Ferdi. Boleh Bu. Untuk share screen yang data awal atau bagaimana? Enggak, yang data regresinya aja. Udah beda data kan tadi. Ada 2 data kan yang dikasih. Oke. Sebentar Ibu. Regresi. Ibu ini yang di copy itu yang X1, X2, X3 dan Y-nya aja Ibu. Ini kenapa tampilannya kecil ya, Fer ya? Sebentar Ibu. Lagi buka. Ke data view. Di Oh, data beda. view. Bentar. Data view ya. Beda. Ya, nanti nggak bisa. Nah, itu. Terus caranya sama juga tadi, diganti-ganti juga ya. Coba gedein deh. Variable view-nya. Ini nggak boleh beramat ya, Fer? Yang itunya Ya, tuh kalau benar-benar. Nah, iya. Terus variable view-nya? Kayak gini Bu. Ada error kah? Hah? Saya kok. Sebentar. Saya coba ulang. Coba yang lainnya ya. Yang lainnya. Maksudnya yang lainnya juga sama. Maksudnya coba di input-input juga. Coba Ferdi lagi. Angkanya aja ya teman-teman ya nanti yang di copy. X1, X2-nya nggak usah. Nggak bisa di copy. Sabar. Mungkin masih... Sudah Ibu. Ya. Terus, nah, itu di rename lagi tadi apa X1, X2-nya itu. Kalau sedikit sih di rename biasa aja. Nah, kalau yang banyak tuh kan sangkal pula ya. Y, kemudian. Berarti betul ya Bu? Measure-nya.
Measure-nya. Scale semua kan? Kan datanya apa tuh tadi? Di situ kan scale semua kalau nggak salah yang saya kasih. Ya. Nah, oke. Habis itu kan kita harus uji dulu ya. Yang pertama uji linearitas ya teman-teman ya. Uji linearitas pertama kali yang dipilih adalah analyze. Analyze. Terus compare means. Ya, terus means. Oke. Terus pindahkan itu yang variabel dependent yang mana? X apa Y? Variabel terikatnya, teman-teman. Y. Y, oke. Makasih. Lanjut ya gitu. Terus ya. Habis itu nah, pilih option pair. Option. Terus centang yang test for linearity. Ya. Terus continue deh. Itu cara yang pertama ya. Terus oke. Nah, coba lihat outputnya. Oke, yang lainnya panitia juga ini ya. Boleh nyoba ya. Udah terlihat, Bu. Udah. Oke. Nah, kita akan lihat ke bawah coba. Terus ke bawah. Nah, di ANOVA tabelnya. Kita akan lihat ya. Lihat ANOVA tabelnya, lihat signifikansinya tuh. Kalian mau pakainya berapa? Misalkan 5% ya. Berarti nanti dia dikatakan linear kalau kurang dari itunya ya. Coba. Oke, gimana teman-teman? Dia kurang dari 0, linearity-nya kurang dari 0,01 ya. Oke. Nah, itu lihat ya, signifikansinya kalian mau pakai 5% ya, berarti dia harus di bawah 5% atau 0,05. Sehingga kalau teman ya nanti ya. Nah, kalau kalian lihat berarti itu signifikan enggak? Kan signifikansinya itu linearity-nya kurang dari 0,001. Kurang dari 0,01 itu di bawah 0,05 enggak? Teman-teman. Di bawah, Ibu. Di bawah. Oke, berarti data-data tadi linear kan? Berarti yang pertama, untuk yang uji yang pertama, memenuhi kayak uji linearitas gitu. Oke, boleh dilanjut Ferdi. Maaf ya, ini langsung Ferdi aja ya. Dilanjut kemana, Ibu ini? Dilanjut ke uji selanjutnya, linearitasnya udah kan, ini cukup satu aja untuk yang grafik, nggak usah. Coba sana dulu. Sekarang uji normalitas, Ferdi, maaf. Uji normalitas, analyze, kemudian non-parametrik, coba cari non-parametrik. Non-parametrik. Bawahnya scale. Scale. Ya, kemudian one sample, nah yaitu, terus kemudian muncul, nah kok nggak muncul itunya ya? Coba, balik lagi deh. One sample, betul harusnya, coba lagi. Non-parametrik, legacy dialog aja dulu. Coba, oh iya itu lagi. Terus yang one sample KS tuh loh. Ya itu. Terus habis itu, nah itu variabel yang mau di list apa gitu kan. Berarti itu semuanya pindahin ke tes variabel list. Oke.
Kemudian coba klik tes distributionnya kan normal udah ya, berarti di okein. Oke, Bu. Ya. Terus lihat hasilnya. Nah, oke, lihat hasilnya. Lihat signifikansinya itu loh. Task distribution is normal. Yang A mana? Yang kan ada tanda A, tanda B gitu ya. Ini tanda A. Ya, AB ya. Oke. Kemudian dilihat signifikansinya teman-teman ya. Tes statistiknya tuh. Tes statistik. Kita akan gedein dulu. Coba teman-teman juga perhatiin ya. Di situ ada tes statistik, kemudian di bawahnya ada signifikansinya ya teman-teman ya. Nah itu nanti kalau misalkan di bawah, kita bisa pakai 5% ya teman-teman ya. Kalau kita pakai 5%, maka dia harus di bawah, kalau yang normalitas dia harus di atasnya 0,05. Nah, kita pakai 5% tuh, berarti lihat tuh yang signifikansinya. Untuk yang X1 kan 0,200, kemudian X2-nya 0,200, terus X3-nya juga sama, XY-nya juga sama, terus tes statistiknya juga kelihatan di atas 0,05 ya, teman-teman ya. Nah, berarti itu sudah dianggap bahwa data kalian tuh tersebar secara normal gitu. Gitu ya. Nah, dilihatnya dari tes statistiknya tuh. Kalau yang ini kan rasanya juga sama semua ya. Oke, sampai sini. Itu uji yang kedua ya. Masih ada 3 uji lagi. Ayo, Ferdi. Analyze. Ini yang lainnya silakan ya teman-teman ya. Dicoba sendiri ya. Oke, analyze. Kemudian, untuk yang sekarang yang hetero ya teman-teman ya. Kemudian regression. Kemudian linear. Yang linear, Ferdi. Nah, iya betul. Udah. Oke, habis itu pindahin tuh yang mana dependent, yang mana independent. Oke, habis itu, ini residual, salah tulis. Terus kemudian itu save, ada nggak pilihan save? Save. Ini, Bu. Terus yang di residualsnya itu di checklist unstandard. Unstandard. Ya. Oke. Udah itu. Habis itu continue. Terus oke. Terus coba data view. Ke data view. Dia hasilnya di data view. Oh, data view dulu ya, Bu ya? Dia nggak ada output itunya. Itu belum selesai itunya ya. Belum selesai data view. Data view, yang itu balik ke data aja. Input tanda itu. Ke data view yang bawah itu, ya itu kan ada res ya, res_1 gitu ya. Nah ini belum ada hasilnya teman-teman. Jadi lanjut lagi, analyze, masih lanjut. Analyze. Correlate itu ya. Terus kemudian bivariate itu. Udah muncul belum? Oke, itu dipindahin semua. Oke. Terus habis itu ya itunya bisa karena 30 kan ya udah Pearson sama Spearman sama aja. Terus oke deh. Ini berarti hanya Pearson aja itu. Pearson boleh itu salah satu ya kan 30 ya. Nah, hasilnya di situ
Nah, itu juga dilihat lagi tuh. Ini buka bagian yang mana, Ibu? Dilihat dari itunya, signifikansinya, teman-teman. Oh, yang ini. Sama kayak yang tadi, kayak validitas itu ya, dia akan kita lihat nilai signifikansinya. Kalau signifikansinya kurang dari, mana hasilnya tadi? Itu ya, signifikansinya kurang dari, berapa tuh? Kurang dari 0,05, berarti itu dinyatakan heterosklerositasnya oke gitu. Bentar, ya gitu ya. Oh iya, sorry, Ferdi. Y-nya itu nggak masuk, Ferdi. Kan dia hanya regres yang ini aja ya, yang bebas ya. Coba bisa diulang lagi itu tadi. Siap, Bu. Terus Y-nya dibuang. Udah, terus oke. Nah, outputnya itu. Ya, kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman ya. Nilai signifikansinya kayak gitu. X2, X3. Itu ya ada ininya semua ya, satu-satu gitu ya. Berarti ini ada, kalau ditemukan seperti ini, ada kemungkinan, coba nilai signifikansinya, coba, sorry. Lihat ini ya, di X1, X2, X3 aja ya, jangan yang unstandardized-nya, jangan ya. Coba itu kurang dari 0,05 semua bukan sih? Yang di signifikansi. Dilihat di X1 aja nggak apa-apa tuh. Nah, itu kan semuanya sama aja ya. Kurang dari 0,05 ya. Betul ya, teman-teman ya. Kalau kurang dari 0,05, berarti betul di sini terjadi heteroskedasitas sehingga memenuhi uji asumsi klasik selanjutnya kayak gitu. Ya. Oke, dilihat aja signifikansinya, bukan yang di kolom unstandardized of residual ya, teman-teman ya. Tapi ya ini kalau dilihat lebih gampangnya lagi, kalau bintang-bintang berarti dia kurang dari signifikansi yang kita tentukan gitu. Kalau di sini sih pakainya 1%, makanya bintangnya 2 gitu ya. Dilihat aja correlation signifikansi tutilnya, kalau kurang dari 0,05 berarti dia signifikan. Atau dilihat dari percent correlation-nya, kalau dia bintang-bintang seperti itu, berarti dia terjadi heteroskedasitas gitu. Oke, lanjut. Uji selanjutnya, karena ini kan tadi bukan ini ya, bukan time series, berarti nanti yang autokorelasi nggak usah. Sekarang yang outlier sekarang Ferdi. Analyze, ini kayak tutor ke Ferdi ya. Lainnya semoga mencoba. Terus kemudian regression, terus linear. Nah, kemudian pindahkan ke masing-masing dependent kecuali unstandardized-nya ya. Oke, udah itu. Kemudian save Ferdi. Save, kemudian checklist yang di distances itu Mahalanobis itu di checklist. Terus ada juga yang student ini mana? Coba ada nggak? Student dice. Ini nih yang di residual. Itu yang atas. Yang atas. Ya. Oke, habis itu di-okein deh. Continue. Oke. Nah, coba lihat hasilnya. Nilai absolut. Mana hasilnya, Fer? Ini bukan. Di sebelah mana ya, Bu? Banyak pula ya. Ini ya, ini kayaknya ya. Dia studentized residualnya harus lebih dari 3. Ini dong yang bawahnya tuh. Nah, yang di bawahnya residual, di bawahnya di atasnya delta residual tuh. Dia di bawahnya itu, di bawahnya itu. Nah, itu nilainya harus lebih dari 3.
berarti kan kalau dikatakan outlier, kalau lebih dari 3, berarti dia harus kurang dari 3. Nilai itunya coba. Nah, nilai standar yang ininya tuh. Minnya berapa tuh minnya? Ya, itu. Segitu ya, 1,0 kurang dari 3 kan? Berarti dia tidak ada outlier. Kan tadi juga linear juga kan? Sehingga ya nggak ada outlier rasanya ya. Oke, kita bisa lanjut. Ini agak cepat ya, karena waktunya juga. Oke, yang multi-call yang terakhir, karena yang autokorelasi enggak ya. Ya, yang terakhir, kita pakainya yang Spearman atau person aja ya, teman-teman ya. Sorry, kok Spearman mah hetero ya. Yang ini ya, analyze, analyze, regression, nah, kemudian linear, terus, nah itu masukin variabelnya udah, kemudian statistik, terus estimate-nya udah, model fit, coba dong. Ya, betul. Kemudian collinearity, coba ada nggak collinearity? Nah, itu diagnostik ya betul. Kemudian continue, oke deh. Oke. Dibalik lagi ke output. Ini tadi ya yang kita ini ya. Coba lihat nilai VIF-nya. Belum kayak ini. Ke bawah, Ustaz. Itu tuh statistik VIF. Ke bawah lagi. Nah, nih. Ya kan? Tadi kan ketentuannya adalah, misalkan kita pakai yang tolerance kurang dari 0,1, terus VIF-nya lebih dari 10, maka itu ada multi-call. Nah, ternyata VIF-nya kurang dari 10 semua ya, teman-teman ya. Berarti, tapi toleransinya tinggi ya, itu ya. 0,328, 0, ini kan, 0, sebagainya. Yaudah kita lihat salah satu aja ya, VIF dulu misalkan ya. VIF-nya ternyata dia, kan kalau dikatakan multi-call kalau lebih dari 10, ternyata hasilnya kurang dari 10. Berarti ini tidak terjadi multicollinearitas. Bagus berarti uji asumsi klasiknya terpenuhi. Gitu ya. Terus untuk yang nanti coba ke atas, Fer. Sebenarnya hasil regresinya juga sudah ketahuan ya sebenarnya ya, mana sih? Coba ke bawah, ke atas lagi, ke atas. Yang regressionnya coba ya. Kan ada yang tapi X1, X2-nya coba deh. Ke atas lagi, ke atas. Fer. Harusnya ada ketahuan ya X1-nya berpengaruh apa enggak gitu. Coba ke atas, Fer. Ke atas. Udah beda. Iya, udah beda. Nggak apa-apa, biasanya juga muncul ini. Berbeda, Bu. Nah, ini, ke bawah. Ke bawah, terus. Nah, ini nih, yang koefisien ini aja. Nah, ini sebenarnya ya, yang bagian yang sini, ini sudah ketahuan juga ya. Sebenarnya kan ada yang untuk berpengaruh secara bersama-sama, simultan, ataupun berpengaruh secara parsial gitu ya. Kalau secara parsial, itu bisa dilihat dari ANOVA-nya ya. Kalau tadi kita punya signifikansi 5%, ternyata signifikansi pada tabel ANOVA yang di atasnya itu, di atasnya banget, dari yang kita lihat yang koefisien itu, dia kan di bawah 0,05, berarti ketika X1, X2, X3 itu secara bersama-sama, dia berpengaruh terhadap si Y gitu. Cuman, kalau dia hanya sendiri-sendiri, itu bisa dilihat dari yang bawahnya itu, koefisien yang itu ya, tabel yang koefisien itu ya. Nah, di situ X1 ternyata 0,151. Kita mau lihat dulu dia signifikan apa enggak. Nah, dilihat di ujung ini ya, signifikansinya adalah 0,014 untuk X1. Kalau kita pakai 5%, berarti kan ini di bawahnya ya. Maka X1 itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Berpengaruhnya seberapa besar? Dilihat dari nilai B-nya ini tadi. B yang unstandardized B. Nah, itu ya. Itu. Begitu pula dengan X2 dan X3. X2 dan X3 dilihat dulu signifikansinya 0,25. Berarti di bawah 0,05. Bagus ya, berarti B ya signifikan. Dan X3 juga di bawah 0,05 ya, berarti signifikan juga.
Maka kalau nanti kita buat dalam bentuk persamaan, Y sama dengan, kan tadi alfanya atau A-nya ya, A-nya itu bisa dicari dari sini ya, konstanta ini ya, 51,234 plus 0,153 X1 ditambah 0,142 X2 ditambah 0,196 X3 kayak gitu. Itu persamaan regresinya. Gitu. Ya. Itu ya teman-teman ya. Tapi untuk masuk ke sini itu harus kalian pastikan bahwa data yang kalian gunakan tadi harus berbentuk ini ya rasio ataupun interval. Kalau belum kalian harus transform dulu gitu. Ya. Oke, kayak gitu aja teman-teman. Terima kasih Ferdi. Baik Ibu, sama-sama. Oke, ini cocok nih buat yang keuangan. Keuangan tuh biasanya kan pakai data sekunder ya. Data sekunder itu kita bisa cari tuh yang dari situ ya. Yang data-data sekunder biasanya kan ROE, ROI kayak gitu kan masuk tuh yang interval, kemudian atau enggak ya rasio kan jenis skalanya. Terus jumlah pendapatan, laba bersih dan sebagainya itu nanti juga akan bisa cocok rasanya kalau mau menguji pengaruhnya pakai analisis regresi linear berganda gitu. Selama memang Y-nya juga berskala itu ya gitu. Oke, gitu aja teman-teman dari saya. Saya kembalikan ke Akbel. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya, Bu ya, kalau misalnya ada. Boleh. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Yang terakhir nih. Oke, kayaknya udah nggak ada ya, Bu ya? Ya. Oke, karena waktunya udah habis juga nih buat diskusi dan tanya jawab, mungkin kita masuk ke agenda selanjutnya nih, yaitu ada penyerahan sertifikat kepada Ibu Nurul Hidayati SEMSI selaku narasumber kita pada kegiatan KIS 5 pada sore hari ini. Sebelumnya terima kasih Ibu telah berbagi ilmunya kepada kita semua nih ya, sangat bermanfaat. Terus juga ada praktikalnya juga, terus teknikal dari pengolah datanya itu sendiri. Nah, mungkin untuk penyerahan dari sertifikat serta dokumentasi itu akan kita minta tolongan kepada panitia nih. Kepada panitia boleh nih buat memandu sesi dokumentasi dan penyerahan sertifikat. Baik Ibu, saya izin mengambil dokumentasi ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik Ibu, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Monggo diterima ya Ibu ya sertifikatnya sebagai narasumber pada KIS hari ini. Baik, selanjutnya itu ada sesi presensi teman-teman. Nah, hadirin dimohon untuk mengisi link presensi yang dapat diakses melalui ipb.link/presensi strip KIS strip series 5. Nah, atau bisa nih melalui barcode yang tertera pada layar. Nah, kita akan kasih waktu nih beberapa menit untuk para hadirin sekalian mengisi presensi. Nah, semua hadirin ini diharapkan untuk mengisi presensi karena nanti akan diberikan sertifikat beserta dengan materi dari pemaparan materi hari ini melalui email yang dicantumkan pada form presensi. Nah, presensi juga bisa diakses melalui kolom chat yang sudah dikirim oleh panitia, teman-teman. Oke, sekiranya jika sudah presensi ya, tidak terasa ini Bu, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih lagi kepada Ibu Nurul Hidayati SEMSI yang telah memberikan pembelajaran yang berharga nih buat kita semua. Nah, terima kasih juga buat Bapak Ibu dosen yang telah hadir di room Zoom dan juga terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Nah, sekali lagi kepada para hadirin sekalian nih, jangan lupa buat ngisi presensi yang ada di link yang telah disediakan oleh panitia. Karena nanti akan diberikan sertifikat beserta dengan materi dari pemaparan hari ini kepada email yang dicantumkan pada form presensi tersebut. Oke, semoga pelatihan KIS series kali ini dapat memberikan dampak positif dan keberkahan bagi hadirin sekalian. Nah, jangan lupa nanti bakal ada juga KIS series ke-6 dengan topik yang juga bermanfaat dan juga insightful tentunya. Nah, karena udah di ujung acara ya Bu ya, saya Akbel Haki Dalhat mewakili panitia yang bertugas untuk memohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada sore hari ini. Sampai jumpa di KIS seri selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Arif.
Udah masuk. Di sini.